Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Kasih Binadik Lapas kelas 2 Gorontalo, yang saya hormati Al Ustadz penceramah. Kenapa saya bilang penceramah bukan pengkaji? Karena hasil konfirmasi dengan beliau Kasih Binadik belum dilaksanakan pengkajian, masih ceramah umum. Ceramah yang akan disampaikan oleh Ustadz Bapak Hamdi Mas Pake LC, dosen Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Yang saya hormati seluruh pengurus Badan Tamirul Masjid At-Taubah Lapas kelas 2 Gorontalo, hadirin wal hadirat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah acara pada sore hari ini kita buka dengan melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita dengarkan bersama kalam ilahi yang akan dibawakan oleh rekan kita Ismail Suratinoyo. Dengan hormat pada rekan, dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yawma yaghshahumul 'adzabu min fawqihim wa min tahti arjulihim wa yaqulu dhuqu ma kuntum ta'malun. Ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul mauti thumma ilayna turja'un. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العالمين نعم أجر العالمين صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian tadi telah kita dengarkan bersama kalam ilahi yang disampaikan oleh rekan kita Ismail Suratinoyo. Pada rekan disampaikan terima kasih. Selanjutnya mari kita ikuti sambutan dan arahan Kasih Binadik Lapas kelas 2 Gorontalo. Dengan hormat pada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasul. Amma ba'du. Sama kita hormati, kita muliakan Al-Mukarram Bapak Hamdi Mas PK LC MSI. Kalau dengan saya, beliau bukan orang baru hari ini datang, ya. Beliau bersama-sama dengan kami di tahun 2019 ketika membangun proses pembinaan di dalam lapas. Beliau telah mengabdikan diri untuk memberikan kajian di lapas ini. Jadi orang-orang seperti misalnya Pak Mahku, Pak Saiful itu, Pak ini pasti kenal karena tempat kajiannya itu di Pondok Arafah. Di tahun itu, jadi tidak menjadi asing buat kita. Nah hari ini saya bilang jangan dulu kajian, kita ceramah dulu, biar beliau menyampaikan dulu tausiah kepada kita semua. Nanti insya Allah ketika kita undang lagi di berikut, ya, baru kita akan ada buka sesi tanya jawab dengan beliau. Nah, kemudian kami hormati pengurus Badan Takmir Masjid. Kami hormati, kami cintai, kami banggakan jamaah Masjid At-Taubah yang insya Allah kita sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala patutlah senantiasa kita panjatkan karena rahmat hidayah yang diberikan kepada kita tidak terukur adanya, dan itu harus kita syukuri dari waktu ke waktu. Salawat dan salam mari kita aturkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, pada para sahabat yang insya Allah curahan rahmat dan syafaatnya mengalir kepada kita sampai di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kami tidak henti-hentinya yang pertama memberikan apresiasi dan terima kasih kepada Pak Ustadz Hamdi. Beliau itu bukan cuma di lapas ketika memberi tausiah, ya, hampir di seluruh Kumham ini yang ada di Gorontalo beliau ada. Jadi beliau juga memberikan tausiah di Badan Takmir Uswatun Hasanah di kantor wilayah. Jadi kepada pegawai Kumham, jadi narasumbernya selalu beliau yang undang. Namun kali ini kemudian beliau bersama kita kembali. Nah, insya Allah ke depan kita tetap terjalin hubungan untuk beliau datang ke tempat kita. Kalau kemarin kita bagi ada 3 ustadz, pada saat itu narah hubungnya Pak Ustadz Pak Frans itu dulu perawat di sini, kemudian pindah di Powato, dan terakhir sekarang masih berada di posisi di Lapas Bualengo. Nah waktu itu kita bangun Pak Ustadz Hamdi, kemudian ada Pak Ustadz Yusuf Lauma, ya, kemudian Pak Ustadz Ishak Bakari, semuanya adalah LC. Terbagi ada yang di Pondok Marwah, ada yang di
Pondok Zam-Zam. Dulu Zam-Zam itu tempatnya orang narkotik di situ semua. Maka di situ biasanya Ustadz Yusuf yang kemudian kalau beliau ini lebih ke Pondok Arafah, jadi teman-teman kita yang ada di Pondok Arafah. Saya kira mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kami perkenalkan beliau bahwa tidak menjadi asing buat kita ya. Cuma memang sekarang ini banyak yang baru Pak Ustaz. Ya, banyak yang baru. Tapi yang lama-lama juga masih ada. Tapi insya Allah yang lama-lama ini sudah mau pada pulang semua. Amin. Ya, insya Allah. Oh ya, insya Allah cepat pulang juga. Jangan putus asa. Ya. Lama dalam hitungan pemikiran kita, ya. Tapi insya Allah banyak potongan yang akan didapat. Benar ya, Pak Bembeng itu kan ini sekian kan gitu. Ini kan kita sudah mau masuk lagi pada posisi pemberian remisi dasawarsa. Boleh jadi di dalam setahun itu dijalani setahun, remisinya setahun juga. Ya. Yang penting jangan lagi ya. Ada tanah. Nah, nggak boleh lagi. Cukup saja, dicukupkan. Karena kenapa? Kalau remisinya kan beliau ini sudah lama. Kalau remisi lebarannya 2 bulan. Ya kan gitu. Ditambah remisi umum 6 bulan. Ya. Ditambah lagi remisi dasawarsa 3 bulan, sudah berapa? 11. Kalau dia jadi pemuka lagi ditambah lagi 3 bulan, jadi berapa? Jadi banyak. Sudahlah, kita jangan berhayal dulu ke sana. Yang jelas seperti itu. Semakin lama semakin besar ya pengurangannya. Yang penting jangan melakukan pelanggaran, karena pelanggaran itu adalah bagian penilaian. Kegiatan pembinaan seperti ini kemudian juga itu menjadi bagian penilaian di SPPN. Kalau walinya ngasih tidak pernah ikut kegiatan, itu kan dilampirkan itu dokumen SPPN. Nah, alhamdulillah para wali di sini masih paham-paham saja. Maka bersyukurlah jadilah hubungan silaturahmi dengan para wali ini. Mereka masih tetap memberikan penilaian yang baik semua. Kalau kurang dari 50% nggak bisa dapat, Pak. Jadi tolak di sana, merah dia. Karena kan sistemnya teraplikasi. Oke, itu saja. Kita mau serahkan sama Pak Ustadz Hamdi ini biar lebih baik. Kita butuh penyegaran rohani hari ini. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dan arahan dari Kasih Binadik, dan pada beliau disampaikan terima kasih. Selanjutnya mari kita ikuti bersama kuliah 7 menit yang akan disampaikan oleh rekan kita Herianto Antonio. Pada rekan dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il wa mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Fa inna ahdakal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdasatuhah
wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Yang saya hormati Bapak Kasih Binadik Lapas kelas 2A Kota Gorontalo, yang saya muliakan Al Ustadz Al Mukarram selaku penceramah inti pada kesempatan kali ini, yang saya hormati pula Ketua Umum serta semua pengurus takmir Masjid At-Taubah Lapas kelas 2A Kota Gorontalo serta rekan-rekan sekalian yang saya banggakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat yang begitu banyak, baik nikmat kekuatan, nikmat kesehatan, nikmat umur yang panjang, sehingga dengan nikmat itu Allah Subhanahu wa taala masih kumpulkan kita dalam satu agenda rutinitas kita setiap Senin dan Kamis, yaitu ceramah agama. Salawat bertangkaikan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan baginda kita, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga percikan rahmatnya akan sampai kepada kita selaku umatnya yang masih konsisten mengikuti ajaran-ajaran beliau. Pada kesempatan kali ini izinkan saya membawakan sebuah kultum yang bertemakan kriteria seorang imam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam hidup dan berkehidupan, baik dari segi agama maupun dari segi bernegara, kita pasti membutuhkan yang namanya seorang pemimpin. Sebab hidup tanpa pemimpin, maka hidup kita bakal rusak, acak-acakan dan tidak karu-karuan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dari hal ini, setiap hidup beragama ataupun bernegara, kita butuh yang namanya pemimpin. Maka siapakah kriteria mereka yang harus diangkat sebagai imam? Di dalam sistem bernegara, kita butuh pemimpin yang sering kita sebut dengan presiden. Betul tidak? Dari segi agama, kita juga butuh pemimpin yang sering kita sebut dengan imam. Maka siapakah kriteria yang harus kita angkat sebagai imam? Mau tahu? Kita ikuti setelah pesan-pesan yang satu ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seperti apa kriteria seseorang yang harus kita angkat sebagai imam? Yang pertama, a'lamuhum, yang paling alim di kampungmu siapa? Angkat dia sebagai imam. Yang paling alim, yang memiliki ilmunya, yang menguasai persoalan sehingga mampu membawa banyak umat keluar dari permasalahan. Bukan pemimpin yang hanya menambah masalah, apalagi pemimpinnya yang bermasalah, bagian dari masalah. Ini namanya pengurus jadi urusan. Betul tidak? Maka orang yang harus kita angkat sebagai pemimpin yang pertama, a'lamuhum, yang paling alim. Kata-kata kita ustaz, so macam ustaz ini. Jadi datang orang bertanya kepada saya, Ustaz, di kampung saya 2 orang alimnya sama, siapa yang harus saya angkat sebagai imam? Afsahuhum, yang paling fasih di antara keduanya siapa? Angkat dia sebagai imam. Yang paling fasih, yang pandai menyuarakan aspirasi rakyat, yang punya sense of crisis. Bukan hanya sekedar pemimpin yang pandai berpidato demi rakyat, untuk rakyat, padahal tidak pernah kenal dengan rakyat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ditanya lagi saya, Ustaz, di kampung saya 2 orang alimnya sama, fasihnya sama, siapa yang harus diangkat sebagai imam? Aktsaruhum sinnan, yang paling tua di antara keduanya siapa? Angkat dia sebagai imam. Senioritas baru dihitung. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ditanya lagi saya, Ustaz, di kampung saya alimnya sama, fasihnya sama, lahirnya juga bareng, Ustaz.
di hari yang sama, tanggal yang sama, tahun yang sama, bahkan jam dan detik pun sama. Maka siapa yang harus kita angkat sebagai imam? Awwaluhum hijratan, yang duluan datang di tempat itu siapa? Angkat dia sebagai imam, yang punya semangat ibadah yang kuat, yang punya semangat juang yang besar, kita angkat dia sebagai imam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terakhir, lagi dan lagi saya ingatkan bahwasanya bangsa dan agama kita ini sedang dijajah, hadirin yang mulia. Bangsa dan agama kita hari ini sedang dijajah, tapi hari ini kita bukan dijajah dengan ujung pedang, ujung tombak, ujung panah, tapi hari ini kita dijajah dengan ideologi dan teknologi. Cara menghancurkan Islam tidak perlu menutup pondok-pondok pesantren. Cara menghancurkan Islam tidak perlu menyegel-nyegel masjid. Cukup racuni generasi muda. 20-30 tahun akan datang, jadi apa bangsa dan agama ini ke depan? Anak-anak muda kitalah jawabannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dari ini kita semua yang ada di sini menggantungkan harapan dan cita-cita bangsa dan agama ini ke depan di pundak-pundak kalian generasi muda yang di luar sana. Subhanallah, rijalun khot. Anak muda hari ini pemimpin masa depan. Kalau anak-anak mudanya baik, anak-anak mudanya taat, maka besok bangsa ini bakal baik, besok kampung halaman ini bakal baik, dan agama akan dipegang oleh orang-orang yang baik. Tetapi kalau anak-anak mudanya bejat, anak-anak mudanya biadab, anak-anak mudanya rusak, maka besok bangsa ini bakal rusak, besok kampung halaman ini bakal rusak, dan agama akan dipegang oleh orang-orang yang rusak. Semoga di antara kita yang hadir di tempat ini, Allah Subhanahu wa taala akan keluarkan dari rahim-rahim istri kita pemimpin umat ke depan yang akan membawa bangsa ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Usikum binafsi wa iyaya bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kultum yang disampaikan oleh rekan kita Herianto Antonio. Kita kasih aplaus pada Pak Herianto. Pak Ustadz, sudah begini ceramah kultum di masjid ini. Bapak-bapak hadirin sekalian yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan bersama ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Bapak Hamdi Waspake LC, dosen Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Dengan hormat pada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kasih Bina Dik Bapak Kasdin Lato SH hafizahullah ta'ala, yang saya hormati pengurus Badan Takmirul Masjid At-Taubah, dan yang saya cintai bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang hari ini berada di tempat ini menjalani ketentuan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua, memberikan kesabaran kepada kita semua, memberikan kesehatan ya kepada kita semua dalam menjalankan segala aktivitas kita, aktivitas duniawi, tanggung jawab kita sebagai warga di tempat ini,
dan juga aktivitas ukhrawi kita sebagai tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kalau hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, maka itu adalah hadis yang sahih, tidak diragukan keotentikannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini berkaitan dengan tema yang tadi disampaikan, prosesnya penciptaan manusia dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqu al-masduq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan kepada kami, dan dia as-sadiq al-masduq, orang yang jujur dan ucapan-ucapannya dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ucapan-ucapan beliau adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berbicara berdasarkan hawa nafsunya, melainkan apa yang beliau bicarakan, yang beliau sampaikan adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara Jibril alaihissalam. Sehingga ketika kita mendengar satu hadis, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah jelas kesahihannya, keotentikannya, maka ala ra'si wal ain, kita wajib untuk meyakininya. Jika itu berisi perintah, maka kita wajib mengerjakannya. Jika berisi larangan, maka kita wajib meninggalkannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan di dalam rahim ibunya sebagai nutfah, air mani, selama 40 hari. Ketika terjadi ibadah khusus antara suami dan istri sampai selesai, maka air yang bertemu itu dikumpulkan atau ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala, berproses untuk menuju proses selanjutnya selama 40 hari. Dan air yang keluar ini adalah air yang hina dalam pandangan kita. Tidak ada di antara kita ketika saat ini di tempat ini dia mimpi basah, lalu kemudian dia jalan-jalan menunjukkan itu kepada orang. Tidak mungkin, dia pasti malu. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga di dalam Al-Qur'an, ma'un mahin, air yang hina. Kalau kita menyadari asal usul kita dari air yang hina ini, maka tidak ada di antara kita yang menyombongkan dirinya, karena dia dari asal yang hina. Tidak ada yang patut untuk disombongkan, untuk dia banggakan, yang kemudian dia merendahkan orang lain. Dan semua kita sama dari air yang hina. Selama 40 hari.
thumma yakunu 'alaqatan mithlu dzalik. Lalu kemudian setelah 40 hari menjadi segumpal darah. Nah, segumpal darah ini pun berproses selama 40 hari. Belum ada ruh, masih berupa darah. Sehingga itu para ulama katakan kalau seorang wanita dia keguguran masih pada fase yang kedua ini, 40 hari yang kedua masih berupa darah, darah yang keluar tadi tidak diproses sebagaimana proses manusia yang meninggal, karena dia hanya berupa darah. Proses ini selama 40 hari. Summa yakunu mudghatan mithlu dzalik. Setelah lewat fase yang kedua, masuk fase yang ketiga, dia menjadi segumpal daging, sudah berbentuk. Dan itu pun prosesnya terjadi 40 hari. Kalau diakumulasi berarti berapa hari? 120 hari. Nah, di fase yang ketiga sudah berbentuk, sudah berbentuk manusia, sudah lengkap. Sehingga para ulama katakan jika terjadi keguguran, ya, seorang wanita yang sedang hamil terjadi keguguran di fase yang ketiga ini, maka janin yang keluar tadi walaupun belum bernyawa, dia diproses sebagaimana orang yang meninggal. Lalu kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yursalu ilaihil malaku." Setelah 40 hari yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat kepadanya. Fayunfakhu fihi ruh. Kemudian ditiupkan ruh. Sehingga bapak-bapak, ya, ketika istrinya hamil sudah lewat fase yang ketiga, dia mulai melihat ada gerakan-gerakan di perut istrinya. Itu sudah ada ruh. Setelah ditiupkan ruh, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yu'maru bi arba'i kalimat. Malaikat yang datang ini meniupkan ruh, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat 4 perkara. Mencatat 4 perkara yang akan dilalui oleh janin ini selama hidupnya di dunia ketika dia sudah dilahirkan. Bikat birizkihi. Yang pertama, ditetapkan, dicatatkan untuknya rizkinya yang akan dia peroleh selama hidupnya. Ketika rizki yang telah ditetapkan ini belum habis, dia belum meninggal. Di mana rizkinya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan ke sana. Maka pada hari ini bapak-bapak semuanya, rizki bapak-bapak sekalian ada di tempat ini, sehingga diambil di tempat ini. Lalu kemudian yang ketiga, yang kedua, bikat birizkihi wa ajalihi. Ditetapkan ajalnya, kapan dia akan mati, di mana dia akan mati. Wa amalihi. Lalu kemudian ditetapkan pula pada waktu itu, di fase yang ketiga tadi, amalnya, apa yang akan dia kerjakan selama hidupnya. Ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan dia kerjakan selama hidupnya? Perbuatan-perbuatan baik atau perbuatan-perbuatan buruk. Dan tidak ada seorang pun yang mengetahui perkara ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mengetahui perbuatan-perbuatan yang kita kerjakan itu adalah kebaikan atau keburukan nanti selesai kita mengerjakannya. Apa yang kita kerjakan besok tidak ada yang mengetahuinya. Besok kita mau ngapain? Kita tidak tahu.
kita sadar, kita tahu bahwa inilah yang Allah catat untuk kita ketika sudah lewat. Sekarang kita semua berada di sini, itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sejak kita masih dalam rahim ibu kita. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi SAW telah katakan secara umum, apapun yang akan terjadi di atas muka bumi ini telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauh Al-Mahfuz. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-qalam, pena. Pena kalau dalam bahasa kita apa? Pulpen, ya, alat untuk menulis. Yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-qalam. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada al-qalam, uktub, catat. Maka pena ini berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, wa madza aktub, apa yang akan saya tulis? Perintah Allah Subhanahu wa taala, uktub kullama sayakunu fil ard ila yaumil qiyamah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Catat apapun yang akan terjadi sampai hari kiamat. Rufi'al qalam wa jaffatis suhuf. Dan kata Nabi SAW, setelah qalam itu mencatat semuanya, dia berhenti mencatat, lalu kemudian lembaran-lembaran Lauh Al-Mahfuz itu sudah kering. Artinya semua yang akan terjadi, semua yang akan terjadi nanti sudah tercatat dan itu pasti akan terjadi. Kata Nabi SAW, ini terjadi 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Hari ini kita berada di tempat ini, sudah tercatat di Lauh Al-Mahfuz 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Sebelum kita lahir ke dunia ini, dicatat kembali oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat yang diperintahkan untuk tadi apa? Rizki, ajal, amal. Yang keempat apa? Syaqiyun aw sa'idun. Dia menjadi orang yang syaqi. Apa itu syaqi? Sengsara. Orang yang dalam hidupnya sengsara. Aw sa'idun, atau selama hidupnya dia orang yang berbahagia. Nah, ini yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita semuanya. Rizki kita ada di mana? Apa saja yang menjadi rizki kita? Ajal kita kapan? Di mana kita akan berakhir? Amalan-amalan yang kita lakukan, kebaikan atau keburukan, kita berbahagia atau sengsara, itu semua sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, para jamaah sekalian, tidak ada yang mengetahui catatan ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kita manusia bisa mengetahuinya setelah itu terjadi. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa wallahi alladzi la ilaha ghairuh." Demi yang tidak ada sesembahan kecuali Dia. Tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang benar untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian benar-benar dia akan melakukan amalan-amalan penghuni surga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai kehidupannya dengan kematiannya itu tinggal sehasta. Fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha. Selama hidupnya dia melakukan amalan-amalan ahli surga. Ketika usianya sudah tinggal sedikit lagi, ternyata sudah tercatat di Lauh Al-Mahfuz akhir hidupnya su'ul khatimah. Lalu kemudian dia melakukan amalan penghuni neraka,
dan dia melakukannya, dia mati dalam keadaan melakukan perbuatan ahli neraka dan dia masuk neraka, waliyadzubillah. Dan ada sebuah kisah yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi, juga disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahumallah. Ada seorang di Damaskus di zaman dahulu, seorang muadzin, seorang yang terkenal dengan suaranya yang bagus. Kalau zaman dulu muadzin itu naik di menara, tidak pakai pengeras, tapi menaranya tinggi, dia naik di atas dengan suara yang lantang. Suatu hari laki-laki ini dia melihat seorang wanita yang cantik dan tertarik dia dengan wanita tersebut. Langsung dia turun dari menara, dia datangi wanita tersebut dan dia ingin berbuat mesum dengannya. Wanita ini menghalangi, jangan. Dan si laki-laki ini, mantan muadzin ini mengatakan, kalau engkau tidak melayaniku maka akan aku bunuh. Maka si wanita ini berkata, sebentar, saya akan melayani kamu, saya akan memenuhi semua kemauanmu dengan satu syarat. Apa? Tinggalkan agamamu. Tinggalkan agamamu. Si laki-laki ini berkata apa? Saya hari ini, saat ini saya tinggalkan agamaku. Ketika dia hendak melakukannya, perempuan ini kembali berkata, tunggu, sebentar lagi ayahku akan pulang, biar dia nikahkan kita. Naiklah engkau terlebih dahulu di atas loteng, ya, bersembunyi dulu, jangan sampai orang melihat. Jadi nanti kalau bapak saya sudah pulang, kamu turun. Dia naik di loteng, belum pulang bapaknya, jatuh dia dari loteng, mati. Selama hidupnya dia melakukan amalan penghuni surga. Seorang muadzin pula. Muadzin ini kata Nabi SAW, di yaumil qiyamah adalah orang yang paling panjang lehernya. Kalau kita mungkin membayangkan orang paling panjang lehernya ini mengerikan, tapi di yaumil qiyamah, ya bapak-bapak sekalian, di padang mahsyar, orang yang begitu banyak dari awal diciptakan sampai akhir diciptakan, dikumpulkan semuanya. Mereka ingin melihat Rabb mereka, maka yang paling mudah untuk melihat Rabb pencipta mereka adalah para muadzin ini, karena leher mereka panjang. Ya, sama dengan bapak-bapak di belakang, ya, melihat ke depan kan angkat kepala, ya. Ya. Kalau lehernya panjang tidak perlu angkat kepala. Ya. Ya. Jadi kata para ulama, ya, keutamaan bagi para muadzin. Dan setiap muadzin yang mengumandangkan azan, lalu kemudian orang-orang datang ke masjid menunaikan salat, dia dapat kebaikan tidak? Dapat kebaikan dari setiap orang yang salat. Tetapi laki-laki ini, ya, dikabarkan oleh Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala, dia mati mengenaskan, su'ul khatimah. Dan Nabi SAW dalam mengucapkan ini, beliau bersumpah, ya, beliau bersumpah, fawallahi, demi Allah yang tidak ada sembahan kecuali Dia, di antara kalian ada yang melakukan amalan-amalan penghuni surga, tetapi telah tercatat sebelumnya dia melakukan perbuatan-perbuatan ahli nar di ujung hidupnya, lalu kemudian dia mati dalam keadaan demikian dan dia masuk neraka. Kemudian kata Nabi SAW, wa inna ahadakum, yang kedua, la ya'malu bi'amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahlil jannah fayadkhuluha. Kebalikan dari yang pertama. Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan amalan-amalan penghuni neraka, sampai di akhir hayatnya, penghujung hidupnya, dia melakukan amalan penghuni surga dan dia mati di atasnya dan dia masuk surga.
Ini disebutkan pula dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang musyrik ini penyembah berhala. Ketika terjadi perang antara kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang musyrik, tiba-tiba laki-laki musyrik ini datang di barisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi ceritakan dalam riwayat itu bahwa laki-laki ini punya saudara yang sudah muslim ikut di barisannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat yang melihat ya laki-laki musyrik ini curiga, jangan-jangan dia ini mata-mata. Langsung diinterogasi, untuk apa engkau datang ke sini? Saya ingin ikut berperang. Ya, kata laki-laki ini. Para sahabat kembali bertanya, apakah engkau ingin ikut berperang hanya karena ada keluargamu di sini, atau karena agama, membela Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka laki-laki ini mengatakan, saya datang ke sini untuk berperang mengikuti Muhammad. Kalau begitu bersyahadat dulu. Maka kemudian dia mengucapkan, dia bertanya, kalau saya bersyahadat, lalu kemudian saya ikut berperang dan saya mati, apakah saya masuk surga? Dikabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi katakan, "Na'am, ya." Maka dia kemudian mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia ikut berperang dan terbunuh. Begitu selesai perang, Nabi sallallahu alaihi wasallam memastikan dia masuk surga. Padahal tidak pernah sholat. Dalam kehidupannya dia melakukan perbuatan-perbuatan kesyirikan. Akhir hidup yang baik. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis yang mulia ini menceritakan kepada kita proses penciptaan kita dari fase yang pertama sebagai nutfah, air yang hina, lalu kemudian jadi darah, lalu kemudian segumpal daging, kemudian ditiupkan ruh, ditetapkan 4 perkara tadi. Dan Nabi SAW kabarkan kepada kita, ada orang-orang yang kelihatannya, disebutkan dalam riwayat yang lain, yang nampak pada manusia dia melakukan amalan-amalan ahli surga, tetapi hatinya kita tidak tahu. Boleh jadi yang nampak dari kita dia melakukan amalan-amalan ahli surga, tetapi di dalam hatinya itu ada syirkul asgar. Apa itu syirkul asgar? Syirik kecil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling aku khawatirkan menimpa umatku ini adalah asyirkul khafi. Dalam riwayat yang lain disebutkan asyirku al asgar, syirik kecil atau syirik yang tersembunyi. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, apa itu syirik kecil? Ar-riya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syirik kecil itu adalah riya. Apa itu riya? Berbuat kebaikan, melakukan amal soleh, tetapi tujuannya hanya ingin dilihat oleh manusia supaya dikenal orang baik, ya. Supaya dipanggil orang yang soleh, ya. Melakukan kebaikan-kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dapat remisi, ya. Hati-hati Bapak-bapak sekalian. Para ulama telah menjelaskan, apabila ada perintah Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang seharusnya kita lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi seseorang itu melakukan karena tendensi tujuan dunia untuk mendapatkan keuntungan dunia, baik itu pujian atau jabatan atau sewa dan sebagainya, maka dia berhak untuk mendapatkan an-nar, neraka, waliyadzubillah. Dan ini memberikan pelajaran, memberikan hikmah kepada kita jamaah sekalian. Dalam melakukan amal soleh, kita benar-benar memperhatikan hati kita, memperhatikan niat kita, keikhlasan kita, supaya amal yang kita kerjakan itu tidak sia-sia.
Orang-orang yang melakukan amalan kebaikan, melakukan ketaatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbuat kebaikan, memberi manfaat kepada orang lain, lakukan itu dengan ikhlas. Dia tidak akan pernah kecewa, dia tidak akan pernah gundah gulana, tidak akan pernah. Karena balasannya itu pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ataupun di akhirat. Tetapi orang-orang yang melakukan amalan-amalan kebaikan, dia berbuat baik kepada manusia, harapannya diperlakukan lagi dengan baik atau diberikan imbalan atau apalah tujuan-tujuan duniawinya. Ketika apa yang menjadi niatnya itu tidak dia peroleh, apa yang dia dapat? Kecewa, menyesal. Akhirnya muncul apa? Ucapan, percuma saya baik-baik dia, percuma saya berikan dia ini, berikan dia itu, dia tidak pandang saya. Kecewa. Siapa yang berbuat karena Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dia akan mendapatkan balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga memberikan pelajaran kepada kita supaya kita tidak merasa aman dari amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan. Harus ada dalam diri kita itu khauf. Apa itu khauf? Khawatir, takut jangan sampai amalan yang kita kerjakan ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu efeknya, hasil dari khauf ini, rasa khawatir ini, kita terus memperbaiki amalan-amalan soleh kita. Kita murnikan amalan soleh kita itu karena Allah Subhanahu wa taala semata, bukan untuk yang lain. Dan dalam riwayat yang lain juga Nabi SAW katakan, ada orang-orang yang melakukan amalan-amalan penghuni neraka fima yabdu indan nas, yang nampak bagi manusia dia melakukan amalan-amalan dosa. Bapak-bapak sekalian, ya mungkin ada sebahagian atau ada orang-orang di luar yang mengecap kita-kita yang berada di sini tidak ada kebaikan karena yang dia lakukan perbuatan dosa, sudah tidak ada ampunannya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mati masuk neraka. Mungkin ada orang yang mengatakan demikian, dan ini termasuk dosa besar. Menghukumi seseorang masuk neraka karena perbuatan dosa yang dia lakukan sedangkan orang ini masih hidup, itu tidak dibenarkan dalam agama kita. Karena kita tidak mengetahui akhir hidupnya seperti apa. Yang Nabi SAW mengatakan, ya, nampak bagi manusia dia melakukan perbuatan-perbuatan dosa, tapi sudah tercatat di Lauh Al-Mahfuz sebelum dia meninggal dia melakukan amalan penghuni surga, dan dia mati dalam keadaan demikian, dia masuk surga. Ini memberi pelajaran kepada kita, memberi hikmah kepada kita, jangan mudah kita menghukumi orang lain. Ya, jangan mudah menghukumi orang lain, tapi yang kita hukumi adalah amalan-amalan kita. Ya, amalan kebaikan kita perbaiki, betul-betul kita berharap kepada Allah semoga itu menjadi tabungan kebaikan kelak nanti kita di yaumil qiyamah. Ya. Perbuatan-perbuatan dosa yang pernah kita lakukan kita bertaubat. Semua manusia itu pasti berbuat dosa, dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa at-tawwabun, orang-orang yang bertaubat. Alhamdulillah masjid kita ini namanya Masjid At-Taubah. Ya. Di dalamnya adalah orang-orang yang benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang sudah maksum, yang sudah diampuni segala dosanya, tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam beristighfar, senantiasa bertaubat kepada Allah, mengucapkan astagfirullah, astagfirullah dalam sehari tidak kurang dari 70 kali, Pak. Tidak kurang dari 70 kali setiap hari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tentu kita yang bukan nabi, yang tidak ada jaminan, harusnya lebih banyak untuk mengucapkan istighfar, karena di balik istighfar itu juga ada keutamaan yang lain, akan dimudahkan rizki kita oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bapak-bapak sekalian, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada kita, memberikan keikhlasan kepada kita semua, dan memudahkan urusan-urusan kita semuanya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Dan kita akhiri ya dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna minat tawwabin. Allahumma ij'alna minat tawwabin. Allahumma ij'alna minat tawwabin. Allahumma inna nas'aluka al-istiqamah. Allahumma inna nas'aluka al-istiqamah. Allahumma inna nas'aluka al-istiqamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.